بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Andai kata kalian hendak menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat kezaliman dan kekufuran atas limpahan berbagai nikmat atasnya. Maka alhamdulillah, karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita telah melaksanakan salah satu dari ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerimanya dengan sempurna di sisinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menekan di dalam hadis tersebut, inna asqala salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui keutamaan melaksanakan salat subuh dan berjamaah, salat subuh dan isya berjamaah, maka pasti mereka akan pergi melakukannya walaupun harus merangkak. Inilah kedudukan salat subuh dan salat isya berjamaah. Nabi langsung yang menyatakan orang-orang yang meninggalkan salat subuh tanpa alasan syar'i, tanpa uzur syar'i, maka orang tersebut sangat dikhawatirkan akan terjerumus ke jurang kemunafikan. Karena kalau salat subuh dan isya mudah bagi dia menjaganya secara berjamaah, maka akan mudah bagi dia salat-salat yang lain. Di salat subuh udara yang dingin, terkadang udara yang panas. Kalau di sisi orang Arab tidak ada cahaya, dia akan berjalan di dalam kegelapan. Tatkala hal itu tetap dia lakukan, ini menunjukkan keimanan. Tetapi tatkala hal itu tidak dia lakukan, maka kata Nabi SAW, ini tanda kemunafikan. Maka mudah-mudahan salat subuh yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita sangat mengkhawatirkannya apabila Allah tidak menerimanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, menceritakan kepada kita kriteria mereka orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Firdaus. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat, tetapi hati mereka selalu takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ketika ayat ini turun, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha nukun ba Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang maksudkan walladzina yu'tuna ma atau? Mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat, tetapi hati mereka selalu takut. Maka nukul Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling muda daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yusalluna wa yasumuna wa ahumul ladzina yasraquna wa yashrabuna al-khamra wa qulubuhum wajilah. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka yang mencuri, mereka yang meminum minuman keras, lantas mereka tetap takut kepada Allah? Apakah demikian maksud ayat tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar, bukan demikian maksud ayat.
humul ladzina yusallun wa yusumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang banyak salat, banyak berpuasa dan banyak bersedekah, tetapi mereka selalu takut bahwa amalan yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Ini ciri mereka wali-wali Allah. Tidak pernah mengklaim dirinya adalah orang yang paling baik. Tidak pernah mengklaim dirinya orang yang paling bersih atau orang yang paling suci serta orang yang paling dekat di sisi Allah. Maka kata Nabi SAW, itulah yang dimaksudkan di dalam ayat tadi. Tatkala Allah menyebutkan kriteria mereka orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Firdausnya Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi kita mengharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan salat subuh yang telah kita laksanakan bersama jamaah ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan sempurna di sisi. Salat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kitanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali hanya satu golongan, yaitu orang-orang yang enggan. Tatkala para sahabat mendengar hal demikian dari Nabi, mereka langsung bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang-orang yang enggan? Kok bisa ada orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Non-muslim saja, Yahudi dan Nasrani saja, mereka mengaku akan masuk surga. Mereka mengaku nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka menyatakan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan anaknya. Tetapi kok ada dari umatmu yang mereka enggan masuk surga? Siapa mereka? Sebutkan kepada kami kriteria mereka. Maka Nabi pun menjawab, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, maka dia telah enggan. Maka pada ceramah subuh yang berbahagia ini, Tuan akan membacakan sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian kita merenunginya bersama dengan mendengar beberapa syarah ringkas, penjelasan yang ringkas, yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Al-Jami' As-Shaghir. Hadis tersebut menceritakan anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu hari malaikat Jibril turun menyampaikan wasiatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pembuka dan muqaddimah hadis ini akan menggambarkan kepada kita akan agungnya dan besarnya kandungan hadis yang akan kita sampaikan. Agung dan besarnya akan hadis yang akan kita sebutkan. Malaikat yang paling dekat di sisi Allah, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia, malaikat penurun kehidupan bagi hati, yaitu malaikat Jibril. Beliaulah yang menurunkan wahyu kepada seluruh para nabi dan para rasul, yang mana wahyu itu adalah kehidupan bagi hati manusia. Beliau turun alaihi salam menyampaikan wasiat kepada Nabi yang paling mulia, penutup para Nabi, tokoh para Nabi dan para Rasul, yang akan memberikan syafaat al-uzma di hari kiamat, dan Nabi yang pertama kali yang bisa atau yang pertama kali membuka pintu surga, dan Nabi yang paling dekat di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tergambarlah bagi kita akan agungnya hadis berikut ini, akan besarnya kandungan hadis berikut ini. Wasiat yang mana isinya adalah wasiat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat tersebut? Maka Jibril berkata, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واستغناؤه عن الناس وعزه استغناؤه عن الناس."
Pesannya pendek, tetapi simpel dan padat, serta sangat dalam makna dan artinya. Kalimat yang pendek, simpel, padat, dan sangat mendalam arti dan makna. Hanya beberapa pesan, tetapi di dalamnya merupakan kebaikan dunia dan akhirat, dan sebaliknya kalau ditinggalkan akan terjadinya kehancuran pada dunia dan akhirat orang hamba. Jibril berkata, "Ish ma syi'ta fa innaka majziyun. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, karena kamu pasti akan mati. Ini ucapan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang, dan hamba yang 24 jam itu beribadah kepada Allah. Tidurnya Nabi itu menghasilkan pahala. Berjalannya Nabi, duduknya Nabi, semua itu penuh dengan zikir kepada Allah. Subhanallah. Ini pesan yang pertama malaikat Jibril kepada beliau. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu karena engkau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Buatlah sekehendakmu karena engkau akan mendapatkan balasan akan perbuatan dan amalan yang engkau lakukan. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wa'ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapa yang hendak engkau cintai, karena engkau pasti akan berpisah darinya. Kemudian yang keempat, Nabi malaikat Jibril berkata, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Ketahui sesungguhnya kemuliaan kedekatan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anna. Yang kelima, kemuliaan, kewibawaan, kehormatan seorang muslim di sisi manusia adalah tatkala dia tidak suka meminta-minta. Dia merasa kaya dari apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. 3 perkara pertama antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Atau 4 perkara yang pertama antara seorang hamba dengan Allah. Dan tadi yang kelima, malaikat Jibril juga tidak lupa mengingatkan Nabi tentang hablum minan nas. Setelah diingatkan Nabi SAW tentang hablum minallah, maka berikut ini beberapa syarah secara ringkas tentang hadis ini. Setelah kita ketahui, hadis ini menyebutkan wasiat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Wasiat yang pertama adalah tentang kematian. Karena Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ali Imran, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kalian semua akan mendapatkan balasan atas segala perbuatan kalian. Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah beruntung. Rupanya orang yang beruntung itu bukan orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah. Rupanya yang memiliki orang yang beruntung bahagia itu bukanlah orang yang memiliki banyak anak, orang yang sehat tubuhnya, orang yang tidak pernah menderita sakit. Bukan demikian. Rupanya di dalam ayat ini menerangkan kepada kita, selama kita masih di dunia ini, bagaimanapun kondisi kita, siapapun kita, dan apapun yang kita miliki, selama kita masih di dunia, belum memperoleh kebahagiaan, belum dapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Karena Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Sesungguhnya barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah beruntung dengan keberuntungan yang sesungguhnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan tipu daya yang tidak abadi. Di dalam
ayat yang lain pada surat Al-Munafiqun Allah berfirman, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Berinfaklah, bersedekahlah sebagian dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga kalian akan berkata, ya Allah, tundakanlah sebentar kematian ini agar aku mampu bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menunda yang namanya kematian kalau dia sudah datang, dan dia zat yang maha mengetahui akan apa yang kalian lakukan. Ini pesan pertama malaikat Jibril kepada Nabi yang siang malamnya selalu mengingat kematian, siang malamnya selalu beramal, yang tidak pernah berdosa sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat Jibril kepada hamba yang seperti ini. Karena dengan seorang mengingatkan kematian, itu akan membuat dia mampu meninggalkan dan membatalkan rencana-rencana yang buruk dan maksiat. Jangankan rencana kematian atau tujuan untuk bermaksiat, kalau seorang benar-benar mengingat kematian, nikmat yang Allah halalkan saja dia bisa lupa. Itu yang namanya kematian. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis tersebut di dalam kitabnya Bulughul Maram, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat memutuskan nikmat, ya'nil maut, yaitu kematian. Subhanallah. Ini yang namanya kematian. Sebuah kejadian di masa Nabi, di peperangan Uhud. Hadis tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di suatu medan jihad datang seorang sahabat Nabi yang di tangannya ada beberapa biji kurma yang hendak dia makan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in qutiltu ana fa aina ana?" Wahai Rasulullah, kalau aku mati terbunuh di medan jihad ini, di mana posisiku? Apa yang akan aku dapati? Maka Rasulullah menjawab, fil jannah, tempat kamu di surga. Faqatala hatta qutil wa lam yakulna thamaratun kunna biyadi. Maka langsung sahabat tersebut pergi dan berperang, kemudian dia mati syahid dalam keadaan kurma masih digenggam tangannya, belum sempat dia makan. Kita bisa bayangkan bagaimana kelaparan yang dia rasakan di medannya. Gak ada makanan kecuali kurma dan seteguk air. Ketika Rasulullah mengkabarkan kepada dia kalau dia mati syahid, maka tempatnya dalam surga kurma yang sudah dia genggam untuk dia makan, untuk menutupi kelaparan yang dia rasakan, tidak sempat dia masukkan ke dalam mulutnya. Ingin langsung mati syahid. Begitu siapnya mereka para sahabat Nabi mati secara tiba-tiba. Begitu siapnya mereka menanti malaikat maut yang akan mencabut nyawa mereka. Sekian sahabat Nabi perang di mati syahid. Umar bin Khattab masih dalam keadaan salat subuh sedang baca surat Yusuf. Beliau ditusuk oleh seorang budak Yahudi. Beberapa hari setelah ditusuk, beliau langsung meninggal. Ketika beliau ditusuk, maka beliau terduduk, maka majulah Abdurrahman bin Auf langsung melanjutkan salat sebagai imam penggantinya Umar bin Khattab. Ali radhiyallahu anhu juga mati dibunuh perjalanan beliau dari rumah ke masjid untuk menjadi imam salat zuhur. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, beliau mati dibunuh oleh Khawarij di masa itu, ditusuk dengan pedang-pedang mereka dalam keadaan mushaf di tangannya, sehingga mushaf tersebut basah dengan darah beliau. Ini kondisi mereka para sahabat. Orang-orang yang memang benar-benar menghayati firman Allah yang dibacakan oleh saudara kita tadi imam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan persiapkan diri-diri kalian untuk hari esok. Demikian para sahabatnya. Ketika suatu hari Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan khutbah seperti orang yang marah. Matanya memerah, wajahnya memerah. Beliau berteriak
Sampai-sampai di antara sahabat Nabi berkata, kalau ada orang di pasar, para Nabi di Masjid Nabawi, kalau ada orang di pasar akan mendengar suara Nabi yang keras itu. Apa Rasulullah ingatkan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Nabi rupanya berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira. Ma ra'aitul khaira mithla al-yawm, ma ra'aitul khaira wa syarra mithla al-yawm." Rasulullah berkata, hari ini aku diperlihatkan surga dan neraka. Tidak pernah aku melihat kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Kalaulah kalian tahu seperti aku tahu, niscaya kalian itu sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini yang mengucapkan Nabi di hadapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana kalau Nabi hidup di depan kita? Apa yang beliau katakan? Mungkin 24 jam beliau akan ingatkan kita tentang kematian dan neraka, karena begitu banyaknya maksiat yang kita lakukan. Karena begitu jauhnya kita dari agama Allah dan dekatnya kita kepada jurang-jurang kekufuran dan kemunafikan. Nabi selalu mengingatkan tentang neraka, tentang kematian, padahal di depannya manusia seperti Abu Bakar. Yang ketika Rasulullah berbicara, siapa yang bertanya, siapa yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini telah membebaskan budak? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini telah bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya. Suatu hari ketika Rasulullah menghasung para sahabatnya untuk bersedekah, Umar datang membawa setengah dari hartanya. Datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang kamu sisakan buat anak istrimu, hai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, tarakullah wa rasulah. Aku sisakan buat mereka adalah Allah dan Rasulnya, wahai Nabi. Demikian keimanan para sahabat. Tetapi Rasulullah siang hari, siang malamnya selalu dibacakan ayat-ayat neraka, dan selalu Rasul berteriak seperti seorang komandan perang berbicara tentang api neraka di depan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Maka sungguh tidak aneh kalau Jibril alaihissalam turun membawa pesan ini. Karena dengan seorang mengingat kematian itu akan membuat dia lupa yang namanya kemaksiatan yang telah dia rencanakan. Jangankan kemaksiatan yang ingin direncanakan, yang telah direncanakan nikmat saja bisa lupa, kata Nabi SAW tadi. Suatu kejadian yang sangat memukul saya kemarin malam, perjalanan dari PD ke sini dengan sepeda motor. Dengan adanya turunnya hujan, ada orang mati tiba-tiba. Seorang bapak dengan anaknya pulang dari kebun, baru mengurus kebun cabai. Tiba-tiba ada di belakangnya mobil L300 yang lari dengan kecepatan yang luar biasa dan hujan. Kemudian tiba-tiba L300 tersebut tidak pernah diprediksi, jalan yang biasa, tidak ada sesuatu yang membuat dia nabrak orang. Tiba-tiba L300 yang sudah lari dengan kecepatan yang luar biasa tersebut menabrak bapak yang memboncengi anaknya di belakang. Maka terbang anaknya sampai melewati pagar yang begitu tinggi di pinggir jalan tersebut dan mati di tempat dua-duanya. Lihat, bayangkan kematian. Datang tiba-tiba dalam keadaan kita di ruang riba. Datang tiba-tiba dalam keadaan kita belum sholat. Bagaimana kiranya? Datang dalam keadaan seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Datang dalam keadaan dia tidak salat, padahal Nabi menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Ini Nabi yang berkata. Hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Sekarang pembeda kebanyakan orang dengan orang-orang kafir adalah KTP yang tertulis dengan Islam. Kalau kita lihat penampilan dia dengan orang Eropa, tidak ada bedanya. Kita lihat salat juga tidak ada. Hanya pembedanya adalah KTP-nya, hanya dia tertulis Islam, Muslim. Salat tidak ada. Zakat tidak usah ditanya. Penampilan tidak ada bedanya. Padahal Nabi menyatakan perbedaan antara kita adalah amalan. Di antaranya adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, dia kafir. Yang menyatakan Nabi SAW. Bagaimana kiranya kalau kematian datang secara tiba-tiba dalam keadaan kita tidak salat? Oleh karena itu kondisi salat itu tidak pernah ada kondisi di dalam Islam seorang tidak salat. Nabi menyatakan shalli qa'iman, kamu salat berdiri. Kalau enggak mampu duduk. Beliau berkata kepada Imran bin Husain, kalau enggak mampu duduk berbaring menghadap kiblat. Enggak mampu berbaring menghadap kiblat, tidur semampunya.
Di medan perang Nabi diperintahkan untuk salat walaupun dalam keadaan berlari. Enggak mampu berwudu, bertayamum. Allah berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiban", bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Apa itu sa'id? Kullu ma sa'ida minal ardh. Setiap sesuatu yang meninggi dari permukaan bumi, apakah langsung debu yang ditanah, atau di dinding, atau di ranjang tempat tidurnya ketika dia sedang di ruang sakitnya. Tidak ada kondisi seorang tidak salat. Bahkan kata para ulama, kalau ada seorang pasien 24 jam kotorannya keluar, tetap dia salat semampu dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Demikian diterangkan oleh para ulama di dalam buku-buku fikih. Tidak ada kondisi seorang hamba tidak salat. Dan ketika seorang hamba sedang menderita sakit, ini adalah teguran dari Allah bahwa sudah berkurangnya nikmat, sudah dekatnya dia dari Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama yang harus dia prioritaskan bukan menanyakan kapan dokter datang, kapan obat saya diambil, tetapi yang pertama kali dia ingat kapan malaikat maut datang, kapan Allah memanggilku, sehingga dia bergegas dan bersiap-siap untuk salat. Bukan hanya bertanya kapan dokter datang, kapan obat diambil, tetapi kapan malaikat datang, kapan aku dipanggil, sehingga dia bergegas dan bersiap-siap. Sehingga ketika Allah menjemput dia melalui malaikatul maut, dia sudah siap. Sebagaimana pesan Jibril alaihi salam tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan beliau yang kedua, beliau menyatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sekehendakmu karena engkau akan mengambil dan merasakan balasan atas seluruh perbuatan. Secuil kebaikan dan secuil kejelekan semuanya akan dibalas. Walaupun manusia tidak melihatnya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan secuil kebaikan, dia akan melihat nantinya di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan secuil kejelekan, juga akan dia lihat balasannya di hari kiamat kelak. Ini yang membuat manusia di masa itu penuh dengan rasa aman. Di zaman para sahabat, zaman tabi'in tidak ada yang namanya WH. Ya, tidak ada yang namanya polisi ataupun tentara seperti zaman kita, tetapi begitu aman. Ya, barang sulit hilang. Amanah ya, langsung dikembalikan. Hutang begitu mudah diberikan karena begitu mudah dikembalikan. Itu di masa tabi'in. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu memperhitungkan perbuatan yang dilakukan. Kalau dia berhutang, takut hadis Nabi. Ya. Nabi menyatakan, "Maqlul ghani zulmun." Orang yang mampu membayar hutang lantas menunda-nunda, dia orang yang berbuat kezaliman. Mereka takut. Sehingga ada riwayat dari Nabi SAW, di zaman dahulu ada seorang di Bani Israel, dia berhutang kepada seorang yang berada di masyarakat di seberang sungai. Suatu saat dia berjanji akan menunaikan, akan mengalihkan hutangnya dan dia tentukan waktunya. Rupanya pas dia datang ke sungai tersebut sudah tidak ada yang namanya kapal, tidak ada lagi yang namanya perahu untuk dia nyebrang. Maka dia bertawakal kepada Allah dan dia masukkan uang tersebut ke dalam sebuah balok yang begitu besar. Kemudian dia hanyutkan dia di atas, namakan dengan orang tersebut dan pengirimnya, dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sampaikan hutang." Dan qadarullah sampai segitunya mereka menunaikan amanah. Tidak akan ada yang namanya perubahan bagaimanapun ketatnya pantauan pemerintah, ketatnya yang namanya aparat keamanan, kalau tidak ada ketakwaan di hati. Oleh karena itu Nabi menyatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati. Kalau ini baik, kata Nabi, salihal jasadu kullu, semua anggota badan akan baik. Tapi kalau hati tidak tertanam dengan rasa takut kepada Allah, jangankan tentara, Rasulullah di depannya tetap bermaksiat. Buktinya kaum munafikin. Mereka berada di majelis Nabi, ayat-ayat Al-Quran selalu dibacakan kepada mereka, hadis-hadis Nabi dibacakan kepada mereka. Bersamaan itu mereka menyimpan kebencian terhadap Islam dan kecintaan terhadap kekufuran. Mereka di majelis Nabi dan berjalan bareng bersama Nabi SAW di hari-hari mereka. Tetapi karena takwa tidak masuk ke hati mereka. Maka Nabi ingatkan di sini, apapun kamu lakukan, ingat akan ada balasannya. Jangan kira tidak. Hidup di dunia ini engkau bisa melakukan kezaliman dan ini dan itu paling lama
mayoritasnya 70 tahun. Karena Nabi menyatakan inna a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Keumuman, kebanyakan umur umatku, ini berita dari Nabi, itu antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit di antara mereka akan melewati 70 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di kuburan tidak ada batasannya. Fir'aun dari semenjak ditenggelam sampai hari ini masih berada di kuburan dan merasakan panasnya api neraka. Kalau kita mati subuh ini sampai tegaknya hari kiamat, berapa ribu tahun kita akan di kuburan? Di kuburan kita hanya menerima baik atau jelek. Setelah di kuburan yaumul mahsyar, dikumpulkan dari semenjak manusia, semenjak dari Adam sampai hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian sehelai pun, tidak disunat, tidak beralas kaki, matahari satu jengkal di atas kepala api. Kalau Allah menyucikan kita terlebih dahulu dalam neraka karena banyak dosa sebelum dimasukkan ke dalam surga, satu hari dalam api neraka bagaikan 50.000 tahun di dunia. Siapa yang bisa merasakan? Siapa yang bisa mampu bersabar? Walaupun setengah hari, satu harinya bagaikan 50.000 tahun di dunia. Maka bisa kita perhitungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan. Berapa banyak dosa riba yang Rasulullah katakan riba yang paling ringan, ka'an yazniya umhu 40 marrah, seperti menzinai ibu kandung sendiri banyak 40 kali. Ini dosa riba. Maka bisa kita perhitungkan berapa banyak dosa riba yang telah kita makan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan selain itu. Maka Nabi, malaikat Jibril langsung berpesan kepada Nabi, orang yang paling bersih dari dosa. Rupanya nasihatnya ini dari Jibril. Subhanallah. Nabi Jibril dalam hadis ini tidak mengingatkan Nabi, sisakan ini buat anak-anakmu. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berpesan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapa yang hendak engkau cintai, karena pasti kamu akan berpisah. Di dalam nasihat Jibril ini pelajaran buat kita agar kita siap, selalu siap untuk berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai ketika orang tersebut berpisah dari kita, kita melakukan niat meratapinya. Karena Nabi menyatakan meratapi mayat merupakan perbuatan jahiliyah. Ketika keluarga kita sedang menderita sakit yang luar biasa, bersiap-siaplah. Yang pertama, kita berusaha semampu kita untuk mengobatinya. Semuanya telah ada ketentuannya dan ketetapannya. Yang selalu harus kita miliki adalah kesiapan kita berpisah darinya. Nabi SAW ketika anak dari putrinya meninggal, lantas ketika nafas terakhir Rasulullah menggendongnya, keluar air mata dari wajah Rasulullah membasahi pipi Rasulullah. Maka Sa'ad bin Mu'adz bertanya, "Ma hada ya Rasulullah?" Apa-apaan ini ya Rasulullah? Kok menangis? Beliau mengira enggak boleh menangis ketika ada orang meninggal. Maka Rasulullah menjawab, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzin. Wala yakhruju min hadza illa ma yurdi rabbana." Sesungguhnya air mata berlinang, hati aku memang bersedih, tetapi tidak ada yang terucap dari lisan aku kecuali sesuatu yang diridhai oleh Rabb. Lillahi ma aqat wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Inna hadza rahmah." Ini merupakan bentuk rahmat dari seorang hamba, dia menangis bersedih ketika ada orang yang dia cintai meninggal. Tetapi yang dilarang menangis yang meratapi, yang menunjukkan tidak adanya kerelaan dan kesudian terhadap takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi menyatakan ini tanda rahmahnya seorang hamba. Kemudian anaknya pun meninggal. Demikian kesiapan mereka, orang-orang saleh. Saya sebutkan sebuah cerita bagaimana seorang sahabat yang siap ketika diambil orang yang dia cintai, putranya Abdullah ibn Rawahah. Suatu hari Allah wafatkan putranya. Bayangkan perasaan seorang bapak meninggal putra yang belum balik, masih di bawah umur, lagi imut-imutnya anaknya, lagi dekat-dekatnya seorang anak kepada bapak ketika dia di umur belum balik. Tiba-tiba Allah wafatkan. Setelah wafat beliau berpakaian yang bagus, senyum, gembira. Sampai para sahabat yang lain bertanya, "Wahai Abdullah bin Rawahah, anakmu baru meninggal, kamu begini bahagianya, seperti ini gembiranya." Karena budaya orang jahiliyah, kalau ada orang meninggal, mereka berkumpul di sebuah rumah, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Maka Abdullah bin Rawahah menjawab, perhatikan bagaimana jawaban seorang hamba yang begitu kuat tauhidnya.
Jawab oleh Abdullah bin Rawah, bagaimana saya tidak gembira sedangkan Allah memberikan kepadaku 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Langsung beliau bacakan firman Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka orang-orang yang bersabar, rahmat. Bagi mereka pujian Allah dan mereka dijamin selalu mendapat hidayah. Bagaimana saya tidak gembira? Ini jawaban Abdullah bin Rawah. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi menyampaikan kepada kita satu hal yang hendaknya kita cintai, dia tidak akan pernah berpisah dari kita. Selain itu, semua yang kita cintai, dia akan berpisah. Begitu kita dimasukkan ke dalam kuburan, semuanya akan kembali dan akan melupakan kita. Walaupun teringat kepada kita bersedih atas kematian kita, hanya beberapa hari saja. Nabi bersabda, innal mayyita yatba'ul mayyita thalathatun. Hanya 3 perkara yang akan mengikuti mayat jenazah ketika dibawa ke liang kubur. Ahluhu wa maluhu wa amal. Amalannya, keluarganya dan hartanya. Dia diantar pakai mobil pribadi dia. Diantar oleh anak istrinya dan dibawa oleh amalannya. Kemudian kata Nabi, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang 2-nya akan kembali, keluarga dan hartanya. Mobil pribadi dia akan dibawa pulang. Anak istrinya akan balik lagi. Wa yabqa amal. Yang sisa bersamanya di dalam kuburan hanyalah amalannya. Dan amal yang tidak pernah terputus adalah anak saleh. Allah berfirman dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Kami akan menulis apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka sisakan di dunia ini. Kata Ibnu Katsir, apa yang mereka sisakan anak yang saleh. Walaupun anak tersebut tidak meniatkan. Salat dia 5 waktu, amalan puasa dia yang sunnah, salat sunnah, dia tidak niatkan untuk kedua orang tua, tetap mengalir kepada kedua orang tua karena anak itu adalah bagian dari orang tua. Ini pentingnya memiliki anak saleh. Memiliki seorang anak 1 hari membaca Al-Quran setengah jam, berapa banyak pahala dia kirimkan kepada orang tuanya di kuburan. 1 hurufnya 10 pahala. Dalam sehari memiliki seorang anak yang membaca hanya setengah juz dari Al-Quran, berapa ribu huruf sudah dia baca. Berarti berapa juta pahala dikirimkan dalam 1 hari kepada bapaknya atau ibunya yang sudah berada di dalam kuburan. Kemudian pesan yang berikutnya Jibril alaihissalam tentang salat malam. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablakum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun lil itsm wa qurbatun min Allah. Jagalah oleh kalian salat malam. Karena salat malam itu adalah aktivitas orang-orang saleh sebelum kalian. Rupanya sebelum umat ini, umat terdahulu, orang-orang saleh mereka selalu menjaga salat malam. Kemudian Nabi menyatakan karena salat malam itu akan mendekatkan diri-diri kalian kepada Allah, menghapuskan dosa dan mencegah kalian dari bermaksiat. Kalau kita banyak bermaksiat, malas-malasan ketaatan, melakukan ketaatan, perbanyakkan salat malam, insya Allah akan berkurang maksiat. Kemudian pesan beliau yang terakhir adalah istighna'izzuhu wa istighna'u 'anillah. Kehormatan seorang muslim tatkala dia tidak suka meminta-minta kepada manusia. Nabi hanya membolehkan dalam 2 kondisi meminta kepada manusia. Nabi menyatakan illa an yas'ala sultanan aw fi amrin la budda min. Kecuali dia meminta kepada pemerintah karena itu bukan harta mereka, aw fi amrin la budda min, atau dikarenakan perkara yang sangat darurat. Selain itu Nabi menyatakan wala yazalu ar-rajulu yas'alu hatta yaji'a yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Tidaklah seorang itu suka meminta-minta, suka mengemis-ngemis, melainkan di hari kiamat dia datang tidak ada secuil daging pun di mulutnya. Ini banyak meminta. Kecuali hanya 2 kondisi tadi, kepada pemerintah dan kepada kondisi yang darurat. Yang ketiga para ulama sebutkan dia minta bukan untuk dirinya tetapi kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah meminta kepada para sahabat agar membantu sahabat-sahabat yang lain dan seterusnya. Mudah-mudahan wasiat Jibril alaihissalam ini kepada Nabi yang paling besar ini dapat kita ambil manfaatnya, dapat menambahkan ilmu kita, amal soleh kita,
dan dapat memberikan motivasi kepada kita di dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jalla, serta mempersiapkan diri sebelum terlambat dan sebelum datangnya malaikat maut yang datang secara tiba-tiba, yang tidak mengenal umur dan usia dan juga tidak mengenal pamit ketika datang mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan yang Tuhan sampaikan dapat memberikan manfaat kepada segenap para orang tua saya, kepada Tuhan yang keduanya, dan bila ada satu kata dua kata yang kurang tepat, Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.